teman-teman Kristen mengklaim Tuhan kami sama dengan Yahudi. Faktanya di Bible versi milik Yahudi sendiri yang saya buka dari Sefaria, perjanjian lama itu yang Bapak yang di teman-teman Kristen juga, ternyata Tuhannya beda namanya Pak, Yehuwa gitu Pak. Itu satu poin yang nggak Bapak jawab. Kenapa Bapak pakai kata lain? Bahkan juga Kristen-Kristen di Eropa juga menyebut Kristen Indonesia dan Malaysia itu bidat. Karena ada kata Allahnya beda, kata Tuhannya beda, nama Tuhannya. Satu, kedua, di perjanjian baru nama Tuhan beda lagi. Ya, yang pertama tadi jelas ya, Tuhan Kristen dengan Yahudi ternyata beda karena namanya beda. Mereka menyebut Yahuwah, YHWH, tetapi teman-teman Kristen membuat namanya jadi Allah. Dan sebenarnya kata Allah di Bible Anda itu berarti pepernem jelas ya, karena di sini pepernem Pak. Sehabis kata genetic name God muncul namanya, nama Yehuwa, God Yehuwa. Jelas itu sebenarnya proper name kata Allah itu di Bible versi Vatikan yang versi PL yang saya buka. Jadi faktanya proper name bukan genetic name. Bukan genetic name. Selama yang diklaim teman-teman itu sebutan. Ternyata nama. Satu, kedua di PB kata Tuhan itu Theos, bukan Allah juga. Jadi ada dua nama sesembahan teman-teman Kristen. Seharusnya ada Yahuwah di PL-nya, yang di perjanjian baru ada Theos. Ada dua nama berbeda Tuhannya. Bagaimana ini teman-teman Kristen sepertinya tidak konsisten dengan keimanannya. Terima kasih. Ya iya, kalau kalau memang Yahweh itu dengan Allah beda, ya memang bagi saya nggak apa-apa ya kalau kita pakai Yahweh aja, nggak usah pakai Allah. Kan Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, Tuhannya Nuh, Tuhannya Yesus, Tuhannya nabi-nabi, katanya satu. Tetapi ketika ketemu perbedaan penyebutan kata Allah dan Yahweh ini ya, gimana ya? Kalau memang dikisahkan Allah dari Alkitab, ya kalau kita pakai Yahweh kita akan menganggap bahwa jangan sebut Allah itu bukannya Tuhannya Adam, bukannya Tuhan Musa, bukannya Tuhannya Nuh, bukannya Tuhannya Yesus. Kita ganti Yahweh aja kalau Allah bukan Tuhannya. Ya kalau Pak Kris nggak mau pakai kata Allah lagi, singkirkan Bible di hadapan Anda itu, terjemahan LAI, singkirkan Pak. Cari terjemahan yang benar, itu aja kok repot. Lanjut. Saya mau singkirkan, udah kalau saya baca sendiri ya, saya yang tulisan Allah saya akan baca Yahweh kalau saya baca sendiri ya. Nggak apa-apa. Nanti saya belum punya waktu untuk ngirim-ngirim ke Elali, kenapa tidak dirubah aja ini Allah menjadi Yahweh. Udah bahas lain aja lah selain Allah ini. Masih monitor? Ya, masih Pak Kris. Silakan. Lanjutin dulu, aku lagi fokus dulu baca WA sebentar. Bang Zuma bisa masuk, Bang Zuma? Ya, dilanjut dulu, Bang Andi Sitonga. Jadi jelas ya, kata Naikkan yang besar kepalanya dulu Bang. Lanjut dulu. Silakan, Saya ada telepon dari Pak Jokowi dulu bentar ya. Jadi teman-teman Kristen selama ini menurut saya ya melakukan kebohongan besar ya. Kata-kata Allah itu sebenarnya proper name ya, yang kalian katakan atau apa sebutan jenis name. Karena sudah terbuka datanya ya. Sebenarnya baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru jelas itu proper name. Kenapa? Ketika kita membuka data sampelnya Matius 4 ayat 10, sembahlah Tuhan Allahmu. Gak mungkin dua-dua itu generic name Pak. Pasti salah satunya proper name. Gak mungkin dua-dua sebutan. Pasti satunya adalah tetap nama.
Jadi selama ini teman-teman Kristen melakukan kebohongan besar ya, menyebut nama Allah itu adalah sebutan atau generic name. Pembohong besar menurut saya Pak Chris Walujan. Nah, persoalan kedua, kenapa nama Tuhan Anda di Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru berbeda? Yang di Perjanjian Lama Yehuwa Anda tidak pakai, di Perjanjian Baru Theos ataupun God ataupun apa namanya, Anda kenapa berbeda gitu? Silakan Pak. Lah iya, itu kan mereka yang terjemahkan ini, kita nggak tahu, kita bukan ahli bahasa. Tapi saya pertanyaan ya di benak, di hati saya ya, ketika kata Allah dikeluarkan dari Alkitab, nah berarti saya pribadi akan menganggap Allah itu bukan pencipta langit dan bumi. Allah itu bukan Tuhannya Adam, bukan Tuhannya Nuh, bukan Tuhannya Yesus, bukan Tuhannya Yakub, bukan Tuhannya Abraham. Kalau dikeluarkan dari Alkitab. Nah itu saya kan berpikir begini, wah kalau saya sih senang-senang aja kok nama Tuhan kami digunakan oleh mereka ya yang Kristen. Nah kalau saya sih enjoy ada, biar aja dipakai nama Allah. Tapi kalau dikeluarkan kata Allah dari Alkitab, nah orang Kristen juga akan menganggap, oh Allah itu bukan pencipta langit dan bumi, bukan yang bertemu dengan Musa, bukan dengan Abraham, bukan dengan Sadrak, Mesak, Abednego, bukan dengan nabi-nabi. Jadi itu akan jadi kesannya seperti itu Pak, kalau Allah itu dikeluarkan dari Alkitab. Nah dengan sendirinya kesenangan Islam ini ya akan menganggap bahwa Tuhan kami lain, Tuhan mereka lain. Karena mereka Allah, bukan Tuhan kami Yahweh, bukan Tuhannya Adam dan Hawa. Mau enggak seperti itu? Ya. Kalau Allah dikatakan bukan pencipta Adam dan Hawa, mau enggak Allah bukan pencipta Adam dan Hawa? Jadi bagaimana? Ya, kalau saya pelajari beberapa data di Bible ya, beberapa ayat, sebenarnya Tuhan pencipta itu adalah yang maha tinggi, sama dengan konsep yang saya pelajari di Islam ya. Saya juga mantan Kristen Pak ya, saya mantan Protestan. Jadi kalau saya baca di Mazmur 97:9 ya, ternyata Tuhan itu konsepnya sama, yang maha tinggi Pak. Ya saya bacakan ya, Mazmur 97:9. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, engkau sangat dimuliakan di atas segala Tuhan. Konsepnya adalah yang maha tinggi. Yesaya 57:15 juga demikian bunyinya, yang maha ya, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus selamanya. Kudus Pak, ini pas penempatan ayatnya. Nah, Tuhan itu konsepnya adalah sesungguhnya adalah zat yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha mulia. Yesaya 5:6 juga demikian ya, yang maha kudus. Lukas juga di Perjanjian Baru juga saya baca begini, Lukas 1:35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa, ini kata Allah sebut ya, dan kuasa Allah yang maha tinggi. Nah ini ada benar nih yang maha tinggi. Ketika disematkan kepada Allah yang maha tinggi pada Yesus, ini enggak jadi berbenturan Pak, jelas bertabrakan. Di mana yang maha tinggi Yesus, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa ya, Yohanes 5:30-31. Dia mati, dia haus, dia lapar, dia menangis, dia dilahirkan, dikandung, dilahirkan, disusui, bahkan dia ditangkap. Jadi di mana maha tinggi, maha kudus, maha suci Yesus. Jadi ketika kata Allah ini semat kepada Yesus, jelas menabrak akal sehat Pak. Iya, jadi begini Pak ya. Di Alkitab mengatakan Allah maha tinggi ya, maha tahu, maha kuasa, ya maha segala-galanya. Itu ditulis Allah. Nah ketika kami ganti Yahweh ya, bagaimana perasaan Bapak kalau Bapak tidak perlu membaca Alkitab karena sudah diganti Yahweh. Yahweh beda dengan Allah. Itu problem kemudian hari kalau kata Allah dikeluarkan dari Alkitab. Ya. Baik orang Islam maupun orang Kristen ya,
memang akan membaca, memilih, oh Tuhannya orang Kristen Yahweh, Tuhan kita Allah. Sementara di Alkitab yang kalian suka baca-baca, ya, sebenarnya di Alkitab meninggikan Allah itu, ya, mengagungkan Allah, tetapi ketika diganti Yahweh, ya, Allah itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini jadi problem. Artinya Pak Kris, berarti Pak Kris mengakui ya bahwa Allah di Tuhan kami, Tuhannya umat Islam, itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Jawab Pak Kris. Iya, kalau disamakan ya Allah kita, Allah Muslim dan Kristen sama, ya berarti Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Kan? Kalau kita sepakat Allah itu Allahnya Kristen, Allahnya Islam itu satu, Allahnya Adam satu, Allahnya Musa satu, kalau kita sepakat, ya berarti jangan dicopot dong kata Allah dari Alkitab. Tapi kalau Anda mau memaksa untuk kami keluarkan kata Allah, ya kesannya akan jadi berbeda. Berarti Yahweh ya, yang Tuhannya orang Kristen yang menciptakan langit dan bumi, Tuhannya orang Kristen yang bertemu Musa, Tuhannya itu kan kalau Yahweh. Nah berarti Allah bukan. Kita akan menganggap Allah tidak pernah ketemu Musa. Itu pemikiran kita ke depan nanti. Efeknya apabila kata Allah dikeluarkan dari Alkitab. Kalau buat saya sih nggak apa-apa dikeluarkan aja, nggak masalah. Tapi nanti efek ke depan nanti, bisa jadi akan orang percaya di Alkitab yang benar. Ya tanpa Problem bukan di dari situ Pak Kris, problem bukan di situ. Silakan aja pakai kata sesuai dengan original teksnya Pak. Mau Yahweh mau apapun, yang penting jangan muncul kata Allah Pak. Karena kata Allah itu milik Islam. Oke, itu milik Islam. Ya, memang kami akan menganggap Allah itu bukan pencipta langit dan bumi. Allah itu bukan Tuhannya Adam. Allah itu bukan Tuhannya Yesus. Kalau dikeluarkan dari Alkitab, itu masalahnya ke depan nanti. Dan orang akan memilih, kita ikut Tuhannya orang Kristen Yahweh atau Tuhannya orang Muslim Allah. Nah itu akan jadi bingung orang memilih, Allah yang Tuhan yang benar yang mana, Allah atau Yahweh. Nah orang-orang yang suka baca Alkitab, ya nanti kesannya, Allah beda ini di Alkitab Yahweh itu yang benar ya, yang ciptakan langit dan bumi, Tuhannya Yesus. Yahweh bukan Allah. Nah, itu akan problem ke depan demikian. Kalau Allah dikeluarkan dari Alkitab. Ya kalau buat saya sih setuju-setuju aja dikeluarkan. Terserahlah kalau orang akan menganggap bukan Allah yang ciptakan Adam. Ya orang akan anggap demikian. Jadi berpikir panjanglah untuk hal ini. Kecuali Anda keberatan karena Allah itu disebutkan punya anak. Nah itu kalau kalian keberatan ya, setahu kami memang Yesus itu adalah anak Yahweh. Jadi kalau kami tidak menyebutkan Yesus anak Allah, karena Anda akan keberatan, ya Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakkan. Nah jadi tidak benar, tidak tepat juga kalau kami gunakan Allah di Alkitab. Karena setahu kami Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sementara di Al-Quran mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, jadi memang agak kontras, ya tidak tepatlah kata Allah itu kami gunakan kalau memang kalian keberatan Tuhan kok punya anak, Anda keberatan. Tidak perlulah kami memandang Allah itu Tuhannya Yesus. Itu resikonya kalau kata Allah dikeluarkan dari Alkitab. Jadi dicamkan baik-baik kalau kami dianggap menggunakan salah ya, Allah yang punya anak itu salah, berarti kami menista kata Allahnya orang Islam. Kalau memang kami dianggap menista, nggak apa-apa lah dikeluarkan kata Allah dari Alkitab. Tapi janganlah baca-baca Alkitab karena di sini tidak ada Allah. Yang ada di Alkitab hanya Yahweh. Tidak usahlah kalian baca Alkitab, bahas-bahas Alkitab. Kalau kami yakin Yesus itu Tuhan, ya itu urusan Kristen. Gak usah kalian sibuk dengan orang Tuhannya orang Kristen. Mengatakan, orang Kristen itu agama pagan. Ya itu urusan orang Kristen. Karena itu kitab kami, entah salah penterjemahkan atau apa, ya urusan orang Kristen. Itu Pak, jadi... Iya, begini Pak. Berpikir. Pak, persoalannya... kata Allah itu disematkan pada Yesus, sementara Yesus di Islam kan nabi Pak. Itu persoalannya.
Itu Iya, persoalannya. Dan menurut saya lebih bagus dikeluarkan. Kalau saya pribadi ditanya ya, lebih bagus sesuai lah dengan original teksnya. Di PL kan disebutkan nama Tuhan itu kan Yehuwa. Itu nama loh, proper name loh. Yehuwa. Tadi saya udah buka data ya. Yehuwa. Kenapa teman-teman Kristen mengartikannya Allah? Ini kan udah salah, Pak. Sementara orang iya, salah. Tadi sudah dikatakan, saya akui. udah Saya juga ikuti aja original teksnya. Ya, iya makanya itu saya akui, saya setuju kalau dikeluarkan. Tapi kan saya katakan resiko ke depannya. Ya, Anda ini kan menyelidiki kedua kitab Al-Quran maupun Alkitab ya. Tetapi ketika kata Allah dikeluarkan dari Alkitab, ya apa gunanya kalian baca-baca Alkitab sedangkan Tuhan kalian dengan Tuhan kami beda. Kami Yahweh, kalian Allah. Oh, tidak Pak. Ketika Alkitab Anda itu terbebas dari bahasa-bahasa Al-Quran, misalnya kata Allah sudah tidak ada, kemudian kata Nabi tidak ada, kata firman tidak ada, Anda pakai logos, kemudian kata Rasul tidak ada, kami tidak akan membahas ini lagi, Pak. Betul. Iya, yang dipermasalahkan sekarang Allah itu kalau di dalam Al-Quran itu yang kemudian dicomot, ditempel di Bible itu tidak pernah beranak atau diperanakan, Pak. Tidak. Allah tidak butuh seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Begitu, Pak. Kalau di dalam masalahnya Allah yang kemudian ditempel di Bible itu diselewengkan. Yang aslinya itu proper name, nama sembahan, itu kemudian dijadikan sebagai nama gelar. Ini yang kemudian membuat kita itu berdiskusi sepanjang waktu, itu tidak ada titik temunya. Begitu Pak Kris. Iya, memang tidak akan titik temunya. Tadi kan saya katakan, kalian suka baca Alkitab. Nah, ketika Anda baca Alkitab, ternyata kata Allah salah digunakan. Nah, sedangkan di Alkitab meninggikan nama Allah, mengakui Allah itu pencipta langit dan bumi, menciptakan Adam dan Hawa. Allah itu ketemu Musa memberikan 10 perintah Allah. Nah, kalian kan sudah baca di Alkitab, kita ini meninggikan Allah. Tetapi kalian keberatan karena dikatakan ya Allah itu punya anak. Nah, jadi seandainya kalian tidak setuju itu, ya nggak apa-apa, kita keluarkan dari Alkitab. Tetapi kami akan menyebut Yahweh itulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yahweh itulah yang ketemu Adam memberikan 10 perintah Allah. Tetapi kan di Al-Quran juga kan dikatakan, jika kamu tidak menegakkan ajaran-ajaran Injil, ajaran-ajaran Taurat, Injil dan firman Tuhan, maka kamu dipandang tidak beragama. Nah, bagaimana? Dari mana kita temui Injil? Dari mana kita temui Taurat kalau bukan dalam Bible?